Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dwi Sanubari dari kelas PAI 1G. Saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari kata ajaza yang berarti lemah, tidak berdaya, tidak mampu, atau makna lain yang sama dengannya. Secara terminologi, mukjizat artinya sesuatu ataupun perkara yang sangat luar biasa, di luar dari kebiasaan, dibarengi dengan adanya tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Nah, dari definisi umum, mukjizat Al-Quran artinya kehebatan ataupun keluar biasaan yang dimiliki oleh Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, disertai dengan adanya tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Lalu ada 4 unsur yang mendukung Al-Quran. Yang pertama yaitu luar biasa, hebat, sangat menakjubkan. Tidak ada yang meragukan kehebatan Al-Quran. Yang kedua yaitu disampaikan oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai kaum ummi. Namun ada hikmahnya di balik itu, yaitu dengan kemurnian Al-Quran sebagai kalam Allah. Jika pada waktu itu Nabi bisa membaca dan menulis, maka orang Arab akan meragukannya bahwa ayat-ayat tersebut merupakan kalam Allah. Nah, yang ketiga yaitu mengandung tantangan, unsur tantangan, melalui surat Al-Isra ayat 88, di mana inti dari ayat tersebut, sesungguhnya jika jin dan manusia disatukan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu. Nah, melalui ayat tersebut Nabi menantang orang-orang Arab. Nah, yang unsur keempat yaitu tantangan tersebut tidak bisa ditandingi. Dengan terbukti orang-orang Arab tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan satu surat pun mereka tidak mampu, dan satu ayat pun mereka tidak mampu yang membuat yang serupa dengan Al-Quran. Lalu ada aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Para ulama menguraikan sangat banyak penjelasan tentang aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Namun menurut buku yang saya baca, ada 4 aspek mukjizat Al-Quran, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua yaitu tasyri, yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan, dan yang keempat yaitu pemberitaan gaib. Nah, yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Al-Quran sangatlah uslub ataupun menakjubkan. Bahasa yang digunakannya sangat menakjubkan. Dan yang kedua yaitu makna yang terkandung dalam Al-Quran sangatlah padat, singkat, dan jelas. Dan yang ketiga yaitu redaksi kata ataupun kalimat yang sangat digunakan Al-Quran sangatlah menakjubkan. Lalu ada tasyri. Tasyri yaitu penetapan hukum oleh Al-Quran sangatlah menakjubkan, ya teman-teman. Terus juga udah tasyri, ada ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada teori-teori sains dan lain sebagainya, tetapi dari Al-Quran contohnya yaitu tentang jika turun ayat tentang manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, maka dikajilah dengan penalaran dan muncullah ilmu hayat, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Terus, dan yang keempat yaitu pemberitaan gaib. Pemberitaan tentang masa lalu, masa saat itu, dan masa sesudahnya. Contohnya pemberitaan jasad Fir'aun yang diselamatkan di Laut Merah pada saat mengejar Nabi Musa dan kaumnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus. Dan benar-benar terjadi, teman-teman. Jasad Fir'aun memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang pun jasadnya dimuseumkan di Mesir. Cukup sekian penjelasan tentang mukjizat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.